Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Desti. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proses regenerasi kulit. Sebelum membahas tentang proses regenerasi kulit, kita akan membahas mengenai pengertian dan fungsi kulit itu sendiri. Kulit merupakan organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh. Dan ketebalan kulit pun sangat bervariasi, antara 0,5 mm sampai dengan 6 mm. Kulit yang tipis terdapat pada bagian kelopak mata, penis, labiomayus, dan kulit bagian medial lengan atas. Sedangkan kulit tebal terdapat pada bagian telapak tangan, telapak kaki, punggung, bahu, dan area bokong. Ini adalah anatomi kulit. Yang pertama, lapisan atas yaitu lapisan epidermis, kemudian lapisan dermis, dan lapisan subkutis. Pada bagian epidermis, itu dibagi menjadi 5 lapisan lagi, yaitu bagian paling atas yang disebut dengan stratum corneum, kemudian ada stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basale. Pada proses pengelupasan kulit terjadi pada bagian di stratum corneum. Lapisan kulit teratas selalu tumbuh dan selalu mengelupas. Epidermis sendiri memiliki fungsi sebagai pemasok sel ke lapisan sel tanduk, sekaligus menarik air yang bertujuan untuk mempertahankan kelembaban kulit. Selanjutnya, proses regenerasi kulit. Proses regenerasi kulit terjadi bermulai di dasar epidermis, yaitu pada bagian stratum basale. Nah, nanti pada bagian stratum basale, nanti sel akan bertunas. Setelah bertunas, mereka akan membelah diri dan mereka akan bergerak ke permukaan. Nah, setelah mereka di permukaan, sel akan menjadi dewasa dan matang. Lama-kelamaan sel kemudian menjadi memipih dan menjadi sel kulit mati pada lapisan tanduk atau pada si stratum corneum tersebut. Nah, pada kulit yang sehat, normalnya proses regenerasi ini terjadi sekitar kurang lebih 28 hari sekali. Sedangkan proses penuaan adalah proses yang alamiah. Tapi ada kalanya oleh karena suatu sebab, proses penuaan ini terjadi lebih cepat, yang kita sebut dengan proses penuaan dini. Tidak sedikit orang yang menemukan tanda-tanda penuaan dini pada wajahnya pada usia 20 tahunan ke atas. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jauh lagi, kita harus mengetahui jenis kulit wajah itu sendiri. Yang pertama itu adalah kulit normal. Kulit normal itu sendiri adalah kulit tampak bersinar atau glowing, tidak kering, terus warna kulit juga merata, terus tidak mudah berjerawat, dan kulit terasa lembut saat diraba. Sedangkan kulit yang berminyak itu adalah kulit wajah bertekstur lengket, pori-pori tampak besar, warna wajah kusam, kemudian dia mudah berjerawat dan berkomedo. Selanjutnya ada jenis kulit kering dan kombinasi. Kulit kering ini sendiri merupakan jenis kulit yang produksi minyaknya itu sangat berkurang, sehingga terjadi penurunan kelembaban pada daerah kulitnya. Kemudian pada saat diraba, tekstur kulit terasa kering, kasar, kemudian mudah terkelupas dan kaku, terutama pada saat cuaca dingin. Kemudian mudah timbul flek hitam dan garis penuaan dini. Kemudian untuk kulit yang berjenis kombinasi itu sendiri, gambaran kombinasi dari kulit berminyak dan kering. Jadi campuran antara kulit berminyak dan kulit kering. Kemudian biasanya itu berminyak pada daerah T-zone atau daerah dahi dan hidung. Sedangkan daerah pipi dan dagu akan terasa lebih kering. Kemudian pori-pori juga tampak besar dan mudah berkomedo. Sedangkan untuk wajah yang sensitif itu, dia sangat mudah memerah atau mengalami alergi dengan mudah pada saat terkena benda asing pada wajah. Kemudian mudah iritasi, kulit terasa gatal saat terkena paparan sinar matahari. Terus juga sangat mudah bereaksi jika terjadi perubahan suhu yang ekstrim. Kemudian tekstur kulit juga sangat tipis. Di sini juga saya akan membahas mengenai exfoliator. Exfoliator itu merupakan prosedur yang dipakai untuk mengatasi masalah anti penuaan, mengurangi atau menghilangkan kerutan, dan meningkatkan vitalitas dari otot dan tonus dari wajah. Tapi kebanyakan orang melakukan exfoliator ini untuk membantu mengangkat sel kulit mati dan membantu untuk meregenerasi sel kulit hingga mendapatkan kulit yang lebih bersih dan sehat. Exfoliator itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara kimiawi dan fisika. Ini saya akan membahas mengenai exfoliator yang secara kimiawi, yang menggunakan larutan asam yang terdiri dari asam salisilat, asam laktit, asam glikolat, dan lainnya. Dengan menggunakan larutan asam tersebut, kulit melakukan revitalisasi dengan glukosaminoglikan, fibroblast, dan terjadi pembentukan kembali serat elastin dan kolagen. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis AHA. Yang pertama ada glycolic acid, citric acid, malic acid,
lactic acid. Glycolic acid itu sendiri dia memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya adalah dia memiliki berat molekul yang paling ringan, sehingga penyerapan dan efek kerja dari si glycolic acid itu akan lebih cepat dibanding dengan golongan asam yang lainnya. Kemudian juga salah satu kerugiannya adalah karena dia memiliki berat molekul yang paling ringan, sehingga dia mempercepat proses masuk dari si kerjanya glycolic acid itu sendiri, sehingga dia juga meningkatkan resiko terjadinya iritasi. Nah, selain itu juga dia berfungsi untuk mempercepat proses regenerasi kulit dengan cara membuang dan mengelupas dari si sel kulit mati yang tadi sudah kita sebutkan sebelumnya yang berada di bagian lapisan stratum corneumnya. Kemudian berfungsi untuk mempertahankan kadar air pada lapisan epidermis untuk membantu mempertahankan kelembaban kulit. Kemudian meningkatkan produksi kolagen dan hyaluronic acid pada lapisan dermis sehingga membuat wajah lebih plump dan lebih terhidrasi. Selain keunggulan yang sudah saya sebutkan tadi, juga terdapat efek samping dari penggunaan AHA. Salah satunya adalah kemerahan pada kulit, rasa terbakar atau perih, beruntusan, maupun iritasi. Di sini saya memiliki solusi untuk meminimalisasi efek dari penggunaan AHA itu sendiri. Yang pertama, hindari paparan sinar matahari secara langsung dan jangan lupa untuk selalu menggunakan tabir surya pada siang hari. Kemudian, hindari menggosok atau memijat berlebihan pada saat penggunaan produk yang mengandung AHA. Kemudian, tingkatkan hidrasi kulit dengan cara yang pertama, minum air putih minimal 2 liter sehari. Kemudian, hindari berada di ruang AC selama 24 jam. Kemudian, tidak terlalu sering mencuci wajah dengan menggunakan sabun. Kemudian, menggunakan anti iritasi. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Sekarang saya akan membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Pertama, mengapa saat memakai Binar Skin wajah terasa tertarik, kencang, dan tampak kasar? Mengapa pemakaian awal kulit juga tampak kusam? Kemudian, mengapa muncul jerawat atau beruntusan? Untuk 3 pertanyaan ini saya jawab menjadi satu. Nah, ini tuh merupakan salah satu efek samping dari penggunaan AHA pada awal pemakaian. Memang biasanya pada awal pemakaian penggunaan AHA nanti akan terjadi adaptasi pada kulit. Salah satu bentuk adaptasi dari kulit adalah seperti ini. Kadang wajah tampak kencang, tertarik, terus kasar, tampak kusam, dan juga kadang ada beruntusan. Biasanya nanti pada saat wajah sudah selesai beradaptasi dengan kadar AHA-nya, biasanya nanti wajahnya akan kembali seperti biasanya. Kemudian kenapa jika ada keluhan wajah berjerawat, jerawat semakin meradang? Yang pertama kita tanyakan lagi kepada customer itu adalah jerawatnya tuh seperti apa? Kalau misalnya memang jerawatnya seperti kayak beruntusan atau yang kecil-kecil, itu merupakan salah satu efek dari si AHA-nya itu sendiri. Kalau misalnya jerawatnya dia seperti kayak ada isinya, ada pustulnya atau ada nanahnya, nah itu nanti akan kita konsultasikan kembali. Kemudian, kenapa terkadang ada bagian yang muncul flek tipis di beberapa bagian? Jadi, yang sudah saya jelaskan tadi, yang sudah tadi saya sebutkan sebelumnya adalah terjadi proses pengelupasan atau terjadi proses regenerasi kulit itu terjadi pada bagian lapisan si epidermis. Nah, di bagian lapisan epidermis itu sendiri kan juga dia dibagi menjadi 5 lapisan lagi. Nah, yang terjadi pengangkatan sel kulit mati itu hanya bagian dari si stratum corneum yang pada bagian atas. Nah, tadi kan ditanyakan kenapa setelah penggunaan itu terdapat flek-flek atau muncul ada flek di bagian-bagian tertentu. Bisa kita ketahui, ternyata flek itu yang terlihat itu hanya bagian di epidermis aja gitu. Sedangkan kalau yang tidak terlihat bisa jadi fleknya itu ada di bagian dermis yang lebih dalam lagi. Nah, kalau misalnya kita lakukan exfoliator atau kita lakukan pengangkatan sel kulit mati dengan salah satunya tadi menggunakan AHA, glycolic acid, itu nanti akan terangkat di lapisan yang atasnya sini, si stratum corneum. Kalau lapisan sini keangkat, nanti kan lapisan yang bawahnya nanti akan naik. Nah, kemungkinan terdapat flek di bagian di bawah dari si stratum corneum itu. Bisa jadi terdapat flek di bagian stratum lucidum, granulosum, spinosum, basale maupun di bagian dermis itu sendiri. Karena pada pemeriksaan dengan menggunakan lampu Wood, di sini terdapat perbedaan. Di sini bisa dilihat, ini merupakan flek
yang berada di bagian epidermis atau bagian luar. Jadi dengan kasat mata tanpa menggunakan alat apapun kita bisa melihat di sini dia ada fleknya. Tapi ternyata setelah menggunakan alat bantu pemeriksaan seperti lampu Wood, bagian dalam kulit ibu ini juga terdapat flek. Jadi kemungkinan flek yang muncul pada saat customer sebelum menggunakan tidak terdapat flek, kemudian setelah menggunakan dia seperti muncul flek sedikit demi sedikit atau di beberapa bagian, itu kemungkinan fleknya itu terdapat di bagian epidermis atau di bagian bawah dari si stratum corneum tersebut. Kemudian nomor 6, apakah produk ini ketergantungan yang jika digunakan dalam jangka waktu yang lama lalu tiba-tiba akan membuat flek dan berjerawat? Sejauh ini, produk yang mengandung AHA atau glycolic acid tidak menyebabkan rebound fenomena. Tapi tergantung juga dari higienitas dan kebersihan dari si customer tersebut. Kalau misalnya memang customer tersebut memang tidak bisa menjaga dalam arti tidak bisa menjaga kebersihan, kemudian siang hari mereka tetap tidak menggunakan tabir surya, keluhan-keluhan ini akan kembali, tapi bukan karena pemberhentian penggunaan produk yang mengandung AHA. Kemudian nomor 7, apakah pemakaian Binar Skin akan mengalami detox? Pada dasarnya wajah itu tidak mengalami detox. Jadi yang biasanya disebut detox itu biasanya karena penggunaan krim-krim yang sebelumnya, yaitu krim-krim yang mengandung steroid, mengandung hidrokinon, yang kalau misalnya memang penggunaannya dihentikan secara tiba-tiba nanti akan terjadi rebound fenomena yang tadi sebelumnya saya sebutkan. Kemudian berapa lama proses adaptasi berlangsung dan berapa lama baru terasa perubahan setelah memakai Binar Skin. Untuk nomor 8 dan nomor 9, saya tidak bisa menjelaskan secara matematika sekian hari, atau sekian bulan. Ini semua tergantung dari pertama dari jenis kulit customernya, kemudian yang kedua dari kebiasaan dia menggunakan skincare-nya, yang ketiga dari lingkungannya, yang keempat dari asupan nutrisinya. Jadi semua ini tergantung dari si personnya masing-masing. Kemudian yang ke-10, bagaimana penanganan untuk kulit sensitif atau jerawatan jika mengalami breakout atau adaptasi. Yang tadi saya sudah sebutkan, jika dia mengalami sensitif atau jerawatan, yang pertama itu adalah kita kurangi dari si kadar penggunaan AHA-nya itu sendiri. Dimana produk yang mengandung AHA di Binar Skin ini adalah facial wash dan tonernya. Jadi jika terjadi reaksi sensitif pada AHA, bisa kita kurangi penggunaan dari toner maupun dari facial wash-nya. Nah, selain itu, kita juga harus meningkatkan hidrasi kulit dengan cara minum air putih minimal 2 liter sehari, kemudian hindari berada di ruangan yang ber-AC selama 24 jam, kemudian tidak terlalu sering mencuci wajah dengan menggunakan sabun, kemudian juga menggunakan anti iritasi. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat membantu rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.